Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 offering D, mata kuliah Biomedik 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang genetika bagian 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hartati Eko Wardani. Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Gamilia Galuprina Lupi, kedua Nabila Nurul Lain, ketiga Nabila Adaini Widya Garsari, keempat Selsa Triseptiani, dan yang kelima Yasinta Kemuning Tias. Topik pembahasan kali ini terdapat 5 materi. Yang pertama pembelahan sel mitosis, kedua pembelahan sel meiosis, ketiga replikasi DNA, keempat sintesis protein atau transkripsi, dan yang kelima sintesis protein atau translasi. Pada materi pembahasan yang pertama yaitu pembelahan sel mitosis. Definisi pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai genetika susunan dan jumlah kromosom yang sama. Hampir semua sel makhluk hidup melakukan proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot karena tidak memiliki inti sejati seperti yang terjadi pada bakteri dan virus. Proses pembelahan mitosis pada hewan terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan sel mitosis terjadi pada jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Tahap pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu fase interfase. Pada tahap interfase terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama fase interfase, inti sel nukleus atau nukleus dan anak inti sel yaitu nukleolus terlihat jelas. Yang kedua, fase profase. Pada tahap profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk kromatid kembar yang terikat pada sentromer. Selama profase, nukleus dan membran nukleolus menghilang. Mendekati akhir profase, terbentuklah spindle atau gelondong pembelahan mikrotubula dan protein di bidang ekuator sel. Yang ketiga yaitu fase metafase. Pada tahap metafase, masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, kromatid kembar mulai bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang keempat yaitu fase anafase. Pada tahap anafase ini terjadi pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Yang kelima yaitu fase telofase. Pada tahap telofase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma, sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel induk. Hasil dan fungsi pembelahan sel mitosis. Fungsi yang pertama dari proses pembelahan ini sebagai regenerasi. Hewan dapat meregenerasi bagian tubuh dan menghasilkan sel baru melalui mitosis. Pembelahan mitosis juga dapat berguna dalam pembentukan reproduksi vegetatif seperti yang dialami bintang laut. Kedua, pembelahan mitosis berfungsi untuk proses pertumbuhan. Beberapa tanaman mampu menghasilkan keturunan yang secara genetik mirip dengan induknya. Hal ini karena jumlah sel akan meningkat,
seperti pembagian sel pada jaringan meristem akan menghasilkan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Fungsi yang ketiga yaitu dirasakan manusia. Pembelahan sel mitosis ini terjadi pada proses perbaikan sel yang telah rusak. Di dalam tubuh, sel-sel akan mengalami pergantian dan selalu menghasilkan sel yang baru. Hal tersebut merupakan salinan sel lama agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelahan sel meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Mengapa? Karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Pada pembelahan meiosis ini, perkembangan individu baru terjadi saat fertilisasi, yaitu peleburan dua sel gamet atau terjadi pada proses pembentukan sel kelamin, yang dimana satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anakan. Selanjutnya adalah tahapan pembelahan meiosis. Pada tahapan pembelahan meiosis ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap pertama yaitu meiosis 1. Meiosis 1 terjadi atas beberapa fase. Yang pertama adalah profase 1, seperti gambar A dan B. Pada fase ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Selanjutnya ada proses metafase 1. Seperti gambar C. Pada fase ini tetrat menempatkan dirinya pada bidang ekuator. Nah, membran inti sudah tidak tampak lagi dan sentromernya terikat oleh spindel pembelahan. Sentromernya diatur mengarah ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya adalah fase anafase 1 seperti gambar D. Pada fase ini spindel pembelahan memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel yang berlawanan sehingga kromosom homolog dipisahkan. Kromosom hasil crossing over yang bergerak ke kutub sel membawa materi genetik yang berbeda. Kemudian telofase 1 seperti gambar E. Nah, pada fase ini membran sel membentuk sekat sehingga terbentuk 2 sel anak yang bersifat haploid. Tetapi setiap kromosom masih mengandung 2 kromatid yang terhubung melalui sentromer. Selanjutnya adalah tahap 2 yakni meiosis 2. Meiosis 2 dibedakan atas beberapa fase. Yang pertama, fase profase 2. Pada profase 2 ini, benang-benang gelandong itu terbentuk lagi. Seperti gambar F. Nah, selanjutnya metafase 2 seperti gambar G. Pada fase ini kromosom-kromosom menempatkan dirinya di tengah sel. Seperti gambar bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada anafase 2 seperti gambar H. Pada fase ini tiap kromosom itu membelah. Kromatid-kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosomnya. Pada gambar I dan J itu adalah fase telofase 2. Nah, pada fase ini berlangsunglah sitokinesis lagi, diikuti dengan pembentukan membran inti. Jadi tujuan dan fungsi dari meiosis itu adalah yang pertama tujuan pembelahan tahap meiosis yaitu untuk menghasilkan sel kelamin yang berjumlah kromosom haploid separuh dari jumlah kromosom normal yang diploid. Proses ini disebut dengan reduksi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Fungsi pembelahan sel meiosis ini adalah mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Berikut perbedaan mitosis dan meiosis. Maaf teman-teman, ada motor lewat. Perbedaan mitosis dan meiosis bisa diperhatikan di tabel ini. Nah, perbedaannya adalah di mitosis terjadi pada semua sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Yang kedua adalah mitosis hanya terdapat 1 tahap. Sedangkan meiosis terdapat 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya,
Di mitosis itu tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Jadi, yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis, terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan berpindah atau bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 barulah terjadi pemisahan kromatid seperti seperti mitosis, seperti proses mitosis tersebut. Nah, selanjutnya pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan di meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Selanjutnya adalah sel baru yang pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Yang terakhir adalah hasil akhir dari mitosis adalah pembelahan satu sel, itu adalah pembelahan dua sel baru yang sama. Sedangkan di meiosis itu hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Selanjutnya, replikasi DNA. Sebelum saya menjelaskan mengenai replikasi DNA, saya akan menjelaskan sedikit atau mereview sedikit mengenai DNA itu sendiri. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah makromolekul polinukleotida yang tersusun dari polimer nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap membentuk susunan rantai ganda atau double helix. Nah, di nukleotida itu sendiri tersusun atas fosfat, lalu gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di dalam DNA itu ada adenin, ada timin, ada guanin, dan juga sitosin. Ikatan hidrogennya, adenin berikatan dengan timin, dan guanin berikatan dengan sitosin. Lalu DNA terletak di kromosom atau inti sel, di mitokondria, di plastida, di kloroplas, dan juga di sentriol. Fungsi DNA sebagai materi genetik untuk sintesis protein. Apa sih materi genetik itu? Materi genetik adalah bahan baku yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Oleh sebab itu, makanya DNA disebut sebagai pembawa faktor genetik, sebagai tempat sintesis protein, sebagai pembuatan RNA, dan juga sebagai tempat menduplikasi atau mereplikasi DNA. Replikasi DNA. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk menduplikasi diri yang semula hanya satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Replikasi DNA terjadi di inti sel atau di nukleus dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Mengapa sih terjadi sebelum sel melakukan pembelahan? Karena pada setiap sel yang akan membelah atau kecuali pada sel gamet, pembelahan diri harus disertai dengan replikasi DNA supaya setiap sel-selnya memiliki informasi genetik yang sama atau yang identik. Proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA dimulai dari tempat khusus, yaitu yang diberi nama dengan origin of replication atau ORI. Nah, pada sel eukariotik, dalam sekali proses replikasi DNA akan menghasilkan akan terbentuk banyak sekali ORI karena DNA pada sel eukariotik itu sangat panjang, sedangkan pada sel prokariotik dalam sekali proses replikasi DNA itu hanya akan menghasilkan satu ORI saja karena DNA prokariotik ukurannya lebih kecil dari atau lebih pendek dari DNA pada sel eukariotik. Proses pertama dalam replikasi DNA yaitu enzim topoisomerase akan berperan untuk mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Lalu enzim helikase akan memisahkan ikatan ganda DNA menjadi ikatan tunggal. Lalu masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk menstabilkan rantai tunggal. Dan ada dua rantai tunggal yang terbentuk, yaitu leading strand dan lagging strand. Leading strand itu sendiri terbentuk ke arah sesuai dengan arah replikasi, yaitu ke arah kiri. Sedangkan lagging strand
Leading strand itu yang warna biru ini. Tadi leading strand juga sama yang warna biru, yang mengarah ke arah kiri sesuai dengan arah replikasi. Sedangkan leading strand itu yang warna biru juga, tapi mengarahnya berlawanan arah dari arah replikasi sehingga terbentuknya terputus-putus. Lalu yang kelima, enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru yang awalan RNA primernya sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu RNA yang terbentuk. Sedangkan pada leading strand terbentuk banyak RNA primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki yang kotak warna abu. Terus yang terakhir, RNA primer akan diganti menjadi DNA dan enzim ligase akan menyambung celah-celah pada fragmen Okazaki sehingga menjadi rantai yang utuh atau double helix. Nah, ini kalau proses replikasi DNA secara singkatnya, ikatan DNA atau ikatan hidrogen yang ada pada DNA ini akan diputus sehingga akan menjadi rantai tunggal. Terus basa nitrogen pada masing-masing RNA akan berfungsi sebagai cetakan yang mengatur pengikatan basa komplementer pada rantai baru yang terbentuk. Selanjutnya, masing-masing rantai lama akan membentuk rantai baru sehingga DNA kembali menjadi rantai ganda atau double helix. Selanjutnya, model replikasi DNA. Model replikasi DNA itu terdiri dari 3 model, yaitu model konservatif, model semi-konservatif, dan juga model dispersif. Yang pertama, model konservatif. Model konservatif ini DNA induknya tidak memisah dan langsung terbentuk rantai ganda yang baru. Sedangkan di model semi-konservatif, rantai ganda atau induknya akan memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan baru untuk sintesis rantai baru yang komplementer. Dan di model dispersif, setiap rantai pada kedua rantai DNA baru akan mengandung campuran dari rantai sintesis yang lama dan yang baru. Nah, menurut penelitian Matthew Meselson dan Franklin Stahel pada tahun 1950-an, replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif sesuai dengan model yang diusulkan oleh James Watson dan Francis Crick. Selanjutnya adalah sintesis protein pada tahap transkripsi. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari sintesis protein. Jadi, agar tubuh tetap sehat, itu diperlukan banyak zat, salah satunya yaitu protein. Proses pembentukan protein di dalam tubuh disebut dengan sintesis protein. Secara umum, sintesis protein itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA, terutama mRNA dari salah satu pita cetakan DNA, yaitu DNA sense. Transkripsi ini juga bisa disebut sebagai proses penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Jadi begini, DNA itu terletak di nukleus, sedangkan sintesis protein itu berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. Karena DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ribosom, maka dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, dan menyuruh hasil cetakannya tadi itu untuk pergi menuju ribosom. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Pada tahap transkripsi, DNA di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase yang akan memisahkan untayan DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Selanjutnya masuk ke tahap inisiasi. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promoter gen. Setiap gen itu mempunyai promoternya sendiri. Pada saat itulah
RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Yang harus diingat pada tahap transkripsi ini adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Kemudian timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA, yaitu dengan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada terminator. Proses ini dinamakan dengan terminasi. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang disebut kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sintesis protein translasi. Translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan asam amino yang akan membentuk protein. Pada tahap ini, sel akan menerjemahkan kodon atau kode genetik. Kodon merupakan 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Tahap translasi ini terjadi di ribosom. Tahapan sintesis protein translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama disebut dengan tahap inisiasi, tahap yang kedua disebut dengan tahap elongasi, dan tahap yang terakhir disebut dengan tahap terminasi. Tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini, ujung mRNA yang keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom dengan bantuan GTP dan enzim. Peristiwa ini disebut dengan codon start. Codon start ini adalah AUG. Nantinya, kodon AUG akan memberikan sinyal untuk memulai translasi. Lalu, tahap yang kedua adalah tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nantinya, protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Berikut kami cantumkan sumber referensi yang kami gunakan dalam pembahasan materi genetika bagian 2. Apabila teman-teman memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan untuk yang bertanya, kami batasi 3 pertanyaan saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.